Sini kelompok saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Anggota kita dari saya, Daud Jati Wicaksono, absen 10. Saya sebagai ketua dan anggota saya ada Aryo, Selo, dan Aldo. Tanggapan dari penelitian ini, berdasarkan pengamatan dan pengalaman kita, kondisi udara di sekitar kita sangat memprihatinkan. Kondisi udara yang buruk dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan tersebut dapat terjadi di lingkungan maupun di kehidupan kita sehari-hari. Penyebab dari pencemaran udara tersebut yang terbesarnya antara lain adalah asap rokok, kendaraan bermotor, parfum, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah. Di penelitian ini kami lebih mengarah ke perbedaan kualitas udara di daerah perkotaan dan dataran tinggi. Kami memilih dua daerah itu karena daerah perkotaan lebih padat akan bangunan maupun kendaraan dibandingkan daerah dataran tinggi. Yang pertama, bagaimana perbedaan kualitas udara antara daerah perkotaan dan dataran tinggi? Yang kedua, apa penyebab perbedaan kualitas udara tersebut? Yang ketiga, bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Yang keempat, bagaimana tingkat kepadatan kendaraan di kedua daerah tersebut? Yang kelima, apa pengaruh pencemaran udara terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Untuk tujuan penulisannya, yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan kualitas udara antara dataran tinggi dan perkotaan. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab dan solusi dari pencemaran udara. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang mempengaruhi perbedaan kualitas udara tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh pencemaran udara terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam penelitian ini, kita memiliki subjek, objek, dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah subjek. Subjek dari penelitian adalah asap rokok, asap pabrik, parfum, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah. Namun ini ada beberapa tambahan, yaitu sampahnya tersebut. Kemudian ada objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah pengaruh yang menyebabkan perbedaan kualitas udara di dataran tinggi dan perkotaan. Yang ketiga adalah ruang lingkup penelitian, yaitu pembatasan yang meliputi kita melakukan pendataan di dataran tinggi dan daerah perkotaan. Dan yang kedua, setiap faktor yang dilakukan itu adalah penyebab manusia, bukan dari alam. Contoh yang dari alam itu adalah siklus sulfur dan juga karbon. Kemudian ada jenis penelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan cara kualitatif, yaitu dengan cara mencari data dan menggunakan analisis dari dataran tinggi atau kaliurang dan juga perkotaan, yaitu Yogyakarta. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan ke orang-orang yang sekitarnya itu ada pencemaran udara. Contohnya di dekat TPA, di sekitar jalan, dan juga perumahan yang kadang ada banyak perokok nongkrong di situ. Nah, kemudian ada survei lapangan. Itu sama seperti tadi di sekitar sumber pencemaran udara. Dan yang terakhir mencari data di internet. Kemudian ada teknik analisis data. Kita menganalisis data kita menggunakan campuran kualitatif dan kuantitatif. Peneliti akan melakukan analisis data kualitatif dan juga analisis data kuantitatif yang dengan cara observasi hasil akhir dan datanya ke tabel. Kualitatif ini lebih ke analisis, sedangkan kuantitatif ini lebih ke angka. Jadi kita masuk ke bab 2, yaitu dasar teori. Jadi kita harus mengerti apa itu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara yang diakibatkan oleh masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Udara yang sudah terkontaminasi oleh satu atau lebih zat kimia dalam jumlah yang besar dapat berdampak negatif bagi seluruh kehidupan di bumi. Nah, beberapa polutan yang disebabkan oleh manusia itu adalah ada asap pabrik, aktivitas jalan raya, sampah, parfum, dan asap rokok. Nah, tapi pencemaran udara tidak hanya disebabkan oleh manusia, tapi juga bisa disebabkan oleh alam sendiri. Nah, beberapa contohnya itu adalah siklus sulfur, aktivitas gunung berapi, sisa pencernaan hewan. Nah, kenapa siklus sulfur ini bisa menyebabkan pencemaran udara? Karena gunung berapinya dari asap ini kemudian mencemari awan. Kemudian awannya itu akan menjadi hujan asam yang disebabkan oleh pencampuran awan dengan karbon dioksida yang banyak. Kemudian ada persentase penyebab pencemaran udara. Nah, di sini ada persentase untuk daerah perkotaan, dataran tinggi, dan dampak total bagi negara. Nah, kenapa bisa asap kendaraan bermotor ini paling tinggi? Karena kesibukan yang terjadi di daerah perkotaan. Dan kita bisa lihat di sekitaran Malioboro yang dimana beca aja sudah menggunakan mesin untuk motor. Nah, kemudian di dataran tinggi ini bisa mencapai 75%.
dikarenakan pada hari libur panjang kebanyakan orang itu mudik ke desa atau bisa saja berlibur. Setelah kami melakukan survei lapangan wawancara, kami mencari data dari internet maupun dari survei. Kami mendapatkan hasil yaitu tingkat polusi udara di dataran tinggi itu tergantung. Kalau misalnya hari libur, tingkat kepadatan kendaraannya semakin tinggi. Lalu kalau di dataran rendah, yaitu kota, biasanya emisinya itu kadang stabil, kadang kita kalau misalnya ada liburan panjang, biasanya di kota Jogja itu jumlah kendaraannya menurun karena orang-orang pada pulang kampung dari luar Jogja. Lalu faktor-faktor lainnya itu ada juga asap dari industri, terus banyaknya sampah karena di sampah perkotaan itu biasanya banyak yang dibakar karena kurangnya edukasi masyarakat untuk pembakaran sampah untuk dampak polusi. Ya, lalu di sini ada penyebab pencemaran udara. Yang pertama itu ada dari gas motor. Hal ini disebabkan oleh pembakaran minyak bumi yang menjadikan gas. Hasil pembakaran itu menjadi gas buangan kendaraan bermotor antara lain karbon monoksida, senyawa hidrokarbon, oksida nitrogen, dan sulfur dan timbul. Lalu yang kedua ada asap pabrik. Sama seperti motor tadi, yaitu pembakaran minyak bumi yang menyebabkan hasil gasnya menguap ke lapisan ozon. Lalu yang ketiga ada gas parfum. Disebabkan karena penyemprotan parfum akan menciptakan asap volatil odoriferous komponen di udara. Apabila VOC bercampur dengan zat lain di udara bebas, maka akan timbul reaksi kimia yang bersifat racun atau bahkan lebih beracun dari zat aslinya. Lalu ada asap rokok. Asap rokok terdapat zat karbon monoksida, tar, nikotin, dan lain-lain yang bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang sangat parah, contohnya seperti kesusahan bernafas atau asma. Lalu yang kedua ada sampah. Sampah yang dapat menyebabkan pencemaran udara melalui beberapa cara selain pembakaran. Ada limbah padat. Limbah padat yang membusuk juga dapat menghasilkan gas beracun seperti amonia. Proses pembusukan ini juga dapat menyebabkan pelepasan bau yang tidak sedap ke udara. Nah, solusi dari permasalahan kita bisa mengurangi emisi kendaraan, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti transportasi umum, sepeda, mobil listrik untuk mengurangi emisi buang gas. Terus menggunakan energi terbarukan. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga hidro untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencemari udara. Terus ada peningkatan efisiensi energi. Meningkat efisiensi energi di rumah, industri, dan sektor lainnya dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi terkait. Terus ada lagi penghijauan kota, seperti kita menanam tanaman dan pohon untuk sebagai filtrasi udara kotor kita menjadi lebih segar. Solusi lainnya adalah mengendalikan polusi industri dengan mengatur dan menegakkan standar emisi yang ketat bagi industri dan pabrik untuk mengurangi polusi dari udara dan sumber-sumber ini. Edukasi dan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga udara bersih dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi penyaringan udara, menggunakan teknologi penyaringan udara dalam dan di ruangan untuk mengurangi polutan udara seperti partikel debu dan gas berbahaya. Kebijakan lingkungan yang ketat, menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat dan efektif untuk mengendalikan emisi polutan udara dan mendorong praktik ramah lingkungan. Apa? Jadi di sini ada tingkat kepadatan untuk dataran tinggi dan perkotaan. Nah, tingkat kepadatan pada dataran tinggi itu sudah pasti lebih rendah dibandingkan di perkotaan, karena fasilitas yang ada di perkotaan lebih lengkap dan juga kesibukan yang terjadi di perkotaan akan lebih tinggi dibandingkan di dataran tinggi, karena kebanyakan orang yang bekerja itu ada di perkotaan. Nah, tetapi ketika libur panjang itu akan berbalik, di mana perkotaan itu akan lebih sepi dibandingkan dataran tinggi, dikarenakan orang banyak yang mudik dan juga mencari udara segar di dataran tinggi. Kemudian
Kemudian yang keempat itu adalah kerusakan infrastruktur. Nah, kerusakan bangunan, monumen, dan infrastruktur lainnya melalui korosi dan pelanggapan yang disebabkan oleh asam hujan dan partikel-partikel polutan lainnya. Asam hujan ini disebabkan oleh tadi, yaitu siklus sulfur. Nah, kemudian ada dampak sosial ekonomi. Pencemaran udara dapat berdampak negatif pada ekonomi melalui biaya kesehatan yang tinggi akibat perawatan penyakit terkait polusi udara, serta melalui kerugian pada sektor-sektor seperti pariwisata dan pertanian yang terhalang oleh kerusakan lingkungan. Ini dampak-dampak yang dijelaskan tadi. Ini adalah saran dan solusi dari kelompok kami untuk masyarakat dan juga pemerintah. Yang pertama adalah memperketat untuk aparat kepolisian agar dapat melakukan razia bagi pelanggar dari masyarakat yang melanggar dan menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua itu meningkatkan jumlah dari kendaraan-kendaraan umum supaya bisa lebih banyak dipakai oleh masyarakat. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa mengurangi pencemaran udara. Contohnya tadi itu adalah kendaraan umum. Masyarakat tuh aslinya bisa menaiki kendaraan umum untuk bisa mengurangi pencemaran udara dikarenakan kendaraan yang dipakai itu lebih sedikit. Dan juga dengan meningkatkan kesadaran masyarakat itu juga bisa mengurangi polusi dari sampah dan juga parfum dan asap rokok. Kesimpulan dari laporan ini adalah tidak hanya kendala bermotor dan asap pabrik saja yang bisa mencemari udara kita, tapi beberapa hal lain yang sudah kita lakukan secara tidak sadar atau sadar bisa mencemari udara juga, seperti parfum. Parfum banyak dipakai sehari-hari sebelum kita pergi atau bertemu dengan orang yang penting, yang padahal itu bisa mencemari udara kita ini, dan juga sampai kita buang juga bisa mencemari udara walaupun kita tidak membakarnya karena amonia yang dihasilkan sampah. Nah, ini lampiran, yaitu ini ada penyumbang seperti vape, yaitu rokok elektrik yang disumbangkan waktu kita survei ke daerah Kaliurang, dataran tinggi. Terus juga kalau pas libur itu banyak sekali kendaraan dua tak yang polusi atau emisinya itu sangat tinggi. Sekali gas itu bisa asapnya keluarnya sangat banyak, jadi mengganggu pernapasan. Lalu di dataran rendah yaitu kota, kami survei itu di burjoanis skala besar, yaitu ini kami menemukan banyaknya puntung rokok yang terdapat pada asbak setiap mejanya. Ini, jadi ini dari salah satu meja teman kami yang ada di Andiska Besar yang kami survei dan kami teliti. Lalu kalau di dataran tinggi itu hanya ada pohon-pohon dan hutan itu adanya di paling pojok di benteng Jepang itu baru bangker Jepang, yaitu banyaknya masih hijau gitu.